Nah teman-teman, kita akan bahas mengenai masalah gagal bayar aplikasi Akulaku. Kok bisa sih otomatis lunas? Terutama untuk teman-teman yang saat ini gagal bayar atau telat bayar di aplikasi Akulaku. Jadi harapan saya untuk teman-teman yang telat bayar atau gagal bayar di aplikasi Akulaku saat ini tetap tenang, tetap semangat, dan jangan berkecil hati. Insya Allah semua akan baik-baik aja. Insya Allah nggak akan terjadi hal buruk apapun. Amin amin ya robbal alamin. Nah ini ada komentar ya di salah satu channel saya. Nah beliau itu bilang teman saya itu auto lunas setelah 1 tahun lebih pinjaman di Akulaku ya. Jadi itu si temennya itu telat bayar ya teman-teman, ya istilahnya kredit macet lah di aplikasi Akulaku. Dan setelah itu hokinya lagi dia minjam uang itu di ACC kembali ya teman-teman. Jadi itu sudah telat atau gagal bayar di aplikasi Akulaku sudah lebih dari 1 tahun teman-teman. Nah kok bisa begitu ya teman-teman? Bukannya harusnya kalau udah pernah gagal bayar itu sulit sekali untuk bisa pinjam uang lagi, atau bahkan mungkin auto lunas aja itu sudah sangat sulit sekali. Dan benar-benar ya mungkin teman-teman beruntung dan rezeki teman-teman, utang teman-teman itu dianggap lunas. Jadi mungkin Akulaku tutup buku, atau mungkin ya hutang teman-teman itu diganti sama asuransi. Itu bisa jadi kemungkinannya seperti itu ya teman-teman. Tapi kan itu kan perbandingannya mungkin 1 dibanding 1000 ya teman-teman. Jadi ya dari sekian banyak orang mungkin 1 orang yang dilunaskan seperti ini. Kenapa hal ini terjadi? Jadi ketika kita atau mungkin hal-hal seperti ini terjadi ya, kita nggak bisa tahu apakah kita bakal auto lunas atau enggak ya. Karena gini lah teman-teman ya, kenapa kok hal itu ada yang bisa dapat lunas meskipun belum bayar? Biasanya karena ya Akulaku tidak mau datanya jelek, ataupun tingkat orang-orang yang gagal bayar lebih dari 90 hari itu semakin hari semakin banyak. Pastinya kalau hutangnya enggak seberapa, hutangnya juga nggak lebih dari misalkan puluhan juta, terus kemudian kemungkinan orang ini bayar, maka tim analisis Akulaku pasti akan ngasih info ya, mending orang ini di auto lunasin aja, mending orang ini diputihin aja datanya. Itu bisa jadi karena ya kalau enggak bayar, selain rugi uang, Akulaku secara data juga rugi secara performa ya teman-teman. Jadi gini ya, di mata OJK Akulaku jadi jelek karena akan ada indikator TKB 90 ya. Jadi tingkat gagal bayar di lewat 90 hari seperti itu ya teman-teman. Terus ada beberapa indikator lain yang kalau mungkin kalau makin banyak yang gagal bayar, terus kemudian durasinya makin lama, makin jelek, juga performa dari aplikasi pinjol tersebut itu akan mempengaruhi ya teman-teman. Pinjol gampang cair atau pinjol mudah cair, dan tentunya sangat-sangat bisa mencairkan meskipun kita ini belum bekerja, meskipun kita ini ada hutang, dan meskipun slik OJK kita itu bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai fenomena pinjaman online langsung cair. Nah kenapa kok di pinjol ini banyak sekali orang-orang yang galbay, dan apa penyebabnya? Apakah separah itu kondisi di Indonesia? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Nah sebenarnya teman-teman, secara aturan OJK itu nggak bisa ya, atau nggak boleh. Kenapa kok ada oknum-oknum nakal pinjol yang mau melakukan hal tersebut dan mencairkan uang? Padahal mereka tahu ya teman-teman, ketika kita dikasih uangnya maka otomatis akan membuat orang-orang tersebut bisa dikatakan tingkat gagal bayarnya itu tinggi. Oke, pinjol sadar karena masyarakat di Indonesia memang banyak yang masih awam dan banyak yang belum mengerti tentang masalah pinjaman online, sehingga mereka itu kan berharap banyak orang yang pinjam, artinya banyak profit yang masuk ke kantong mereka. Karena di bunga setiap pinjaman itu kan berbeda-beda ya teman-teman, dan itu akan menjadikan profit mereka. Dan kalau tetap gagal bayar pun itu masuk ke kantong mereka teman-teman. Dan nggak heran banyak pinjol-pinjol nakal itu terus memberikan atau mencairkan pinjamannya. Ya berharap kalau misalkan orang di daerah-daerah itu kan gampang ditakut-takuti, gampang diteror, gampang diancam dan lain sebagainya. Itu sampai mereka itu menjual sawah, menjual properti, menjual aset dan lain sebagainya untuk
hanya bisa membayar pinjol dan bunga-bunganya itu. Nah, jadi itu ya teman-teman fenomena yang mungkin harus teman-teman ketahui, harus teman-teman pahami. Jadi untuk teman-teman sebagai korban pinjol yang saat ini sedang terjerat pinjaman di aplikasi pinjaman online, ya mungkin nominalnya enggak sedikit ya teman-teman, tapi tetap teman-teman tenang aja, teman-teman tetap bekerja cari uang. Nah, ketika uangnya sudah terkumpul, baru deh teman-teman bisa melunasi pinjaman online tersebut. Untuk teman-teman yang mempunyai pengalaman, silahkan teman-teman sharing-sharing informasinya di kolom komentar. Gimana sih caranya apabila kita galbay di Akulaku tapi kita bisa meminimalisir, atau setidaknya gimana caranya agar DC nggak datang ke rumah yang meskipun kita telat bayar di aplikasi Akulaku, yang mana sekelas Akulaku itu kan DC-nya sudah tersebar di seluruh hampir Indonesia, tapi kok bisa sih DC-nya itu nggak datang padahal sudah telat bayar selama 7 bulan lamanya. Dan lokasinya juga di kota ya teman-teman, bukan di luar Pulau Jawa tapi di kota besar seperti di Bandung, Surabaya, Semarang, Jakarta dan lain sebagainya. Nah, ini kok bisa? Setelah kita coba cari tahu hal-hal seperti ini, biasanya itu mungkin banyak sekali faktor ya. Di antaranya banyak di daerah tersebut memang itu hutangnya lebih besar dan galbanya sudah jauh lebih lama. Jadi pada dasarnya ketika teman-teman itu telat bayar baru 1 bulan atau di bawah 1 bulan, untuk di Akulaku itu kemungkinan kecil sekali untuk didatangi DC lapangan. Namun untuk teman-teman yang sudah lewat 3 bulan ke atas di kota-kota besar, itu akan didatangi DC pinjaman online Akulaku. Ya sebenarnya juga tidak ada secara akurat ya teman-teman, kita tidak bisa dipastikan apakah DC tersebut bisa datang ke kota teman-teman atau tidak. Ya kalau misalkan teman-teman tidak didatangi DC, ya syukur-syukur ya teman-teman. Untuk teman-teman yang punya pengalaman terkait dikunjungi DC Akulaku, silahkan teman-teman bisa sharing-sharing informasinya. Misal teman-teman dari kota mana, kemudian galbaynya itu berapa, dan seperti itu ya teman-teman. Sekian dulu di video kali ini, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.